Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan pagi ini. Pagi ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang baik, yang hidupnya penuh dengan tekanan, tapi firman Tuhan terus menyertai hidupnya, sehingga hidupnya di bawah Tuhan terus naik dan naik. Puji Tuhan, kita akan lihat dalam Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Peristiwa ini mungkin sering kita baca di dalam firman Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sering mengkhotbahkan tentang ini, tapi saya akan bahas tentang sesuatu bagaimana Yusuf dalam keadaan apapun, dia tetap mengalami kasih dan penyertaan akan Tuhan. Saya pagi tadi baca bahwa Daud dalam menghadapi masalah, Tuhan menyertai hidup Daud. Maka hidup Daud karena ada penyertaan Tuhan, Tuhan terus angkat naik. Bukan hanya menjadi raja atas Yahudi, ya raja atas Yehuda, tapi raja atas seluruh Israel. Kalau kita melihat mulai pasal 37 ayat 12, itu perikopnya, kalau saudara ada perikopnya jelas di Alkitab ditulis bahwa Yusuf dijual di tanah Mesir. Karena saudara-saudaranya iri, karena Israel atau Yakub lebih mengutamakan Yusuf daripada saudara yang lain, diberi jubah maha indah dan sebagainya, maka firman Tuhan katakan Yusuf dibuang ke sumur. Dan ayat 20 berkata, sekarang marilah kita bunuh dia. Ini kakaknya yang berkata. Marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara-saudaranya mengatakan gini karena iri. Yusuf mimpi, saudara tahu pasal-pasal sebelumnya, dia mimpi tentang bulan bintang dan sebagainya, matahari. Terus dia mimpi tentang banyak hal sehingga membuat saudaranya mengalami jealous, saudara. Iri kalau disimpan itu berbahaya. Iri kalau disimpan akan menimbulkan malapetaka. Dan ini yang terjadi pada keluarga Yakub. Yusuf adiknya sendiri mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Tidak nalar Pak, tapi ini terjadi. Tapi firman Tuhan berkata bagus, ketika Ruben, anaknya yang paling gede nih saudara, mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf. Jangan kita bunuh dia. Ruben masih tahu ini adalah adikku yang dikasih oleh ayahku. Kita jual saja. Akhirnya dijual saudara. Firman Tuhan katakan dia dijual, ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Jadi sudah dibuang ke sumur. Yusuf sudah mengalami pembuangan ke sumur. Jadi belum dibuang, sudah dibuang, saudara. Dan kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, bayangkan kalau saudara jadi Yusuf, dibuang oleh saudaranya sendiri ke sumur. Dia ke situ mau bawain makanan untuk saudara-saudaranya, malah dimusuhi, malah dibuang, mau dibunuh saudara. Tapi kalau saudara lihat kisah-kisah Yusuf, bagaimana dia ada di rumah Potifar pasal 39. Firman Tuhan katakan dia dibawa oleh orang Ismail kepada Potifar, salah satu pengawal raja. Ayat 2 bagus sekali. Pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu always berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumahnya tuanya itu, yaitu di Mesir. Saudara, kalau kita melihat di sini firman Tuhan katakan Tuhan selalu menyertai Yusuf dan membawa Yusuf
dalam pekerjaannya selalu berhasil. Saya bacakan di dalam Alkitab terjemahan yang lain, dalam firman Allah yang hidup berbunyi gini. Tuhan menyertai Yusuf dan sangat memberkati dia di tempat dia bekerja. Jadi Yusuf bukan hanya disertai, kalau Tuhan itu sudah berkata Immanuel, penyertaan Tuhan itu satu paket dengan berkat. Perhatikan, penyertaan Tuhan itu satu paket dengan berkat Tuhan. Karena kalau dia menyertai, dia ada, berkat itu ada, sukacita itu ada, kegembiraan itu ada, dan seluruh hal-hal ilahi ada dalam diri dia karena dia menyertai. Perhatikan saudara. Jadi jangan pandang enteng tentang penyertaan Tuhan. Kita sering berkata penyertaan Tuhan, tapi kita lihat ini, bukan hanya penyertaan, tetapi berkat dari Tuhan. Dan segala sesuatunya dibuat berhasil. Tuhan memberkati dan menyertai Yusuf. Indah sekali. Saya kalau mengucapkan selamat ulang tahun sekarang seringkali berkata Tuhan bukan hanya memberkati, bukan hanya menyertai, tapi dua-duanya memberkati dan menyertai. Karena itu yang Tuhan katakan. Tapi saudara, saya tanya saudara, ketika Tuhan menyertai Yusuf, memberkati Yusuf, dan membuat selalu berhasil, apakah Yusuf selesai masalahnya? Kemudian jadi orang yang hebat? Enggak. Dia masih mengalami proses, perhatikan saudara. Dia masih mengalami proses biarpun Tuhan memberkati. Hari ini saudara, mungkin engkau disertai Tuhan, sudah disertai Tuhan, tapi proses belum selesai. Perhatikan, itu akan selesai. Itu akan finishing well. Ketika kita berkata, Tuhan, aku terus sertai ya Tuhan. Itu berarti Tuhan, engkau selalu ada dalam hidupku Tuhan. Maka seluruh aspek kehidupan ilahi dalam diri Allah itu ada dalam diri kita. Berkat, sukacita, kebenaran, hal-hal ilahi, damai sejahtera, itu melimpah dalam hidup kita. Sehingga saudara, bukan hanya itu. Firman Tuhan katakan di Kejadian ayat 40, ketika dia di penjara, dia difitnah oleh istri Potifar, ya. Kemudian firman Tuhan katakan dia disertai. Coba saya akan bacakan buat saudara bagaimana Tuhan tetap menyertai Yusuf di dalam kehidupannya di penjara. Saudara, Yusuf itu tetap mengalami proses, tapi Yusuf tetap disertai Tuhan. Luar biasa saudara. Perhatikan pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sekali lagi Yusuf menjadi disertai Tuhan dan menjadi kesayangan di sana saudara. Dia dipercaya di penjara itu saudara. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Tuhan berkata, tetapi di situ Tuhan menyertai Yusuf, ada penyertaan. Bukan hanya itu, tapi kasih serta kemurahannya, mercy saudara, kepadanya dan menjadikan dia kesayangan kepala penjara. Yusuf mengalami kasih, Yusuf mengalami penyertaan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan komplit. Tapi apakah selesai? Tidak. Yusuf masih dalam proses. Pak, kok proses kurang kelar-kelar ya Pak? Tidak selesai-selesai. Sudah 5 tahun loh Pak Freddy tidak selesai-selesai. Sampai kapan? Sampai engkau berkata, Tuhan aku menyerah. Hanya engkau Tuhan yang bertambah-tambah dalam hidupku. Dan aku yang berkurang. Dia harus semakin bertambah. Ku harus makin berkurang. Hanya nama Yesus disembah. Ku di tempat paling belakang, itu Tuhan nyatakan. Coba lihat akhirnya pasal ke-41 saudara, perhatikan. Ayat 37. Yusuf mengartikan mimpi Firaun dan setelah itu berkata gini. Yusuf di Mesir menjadi penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Saudara, Yusuf diangkat
Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Kalau Tuhan ngangkat kita tidak main-main. Kalau Tuhan melepaskan kita dari jerat maut tidak main-main. Langsung saudara jadi penguasa di Mesir. Jadi hari ini kalau saudara dan saya mengalami proses, mari minta Tuhan sertai aku Tuhan. Karena dalam penyertaannya ada berkat, kemurahan, ada banyak halal ilahi yang ada dalam hidup kita. Jangan takut Bapak Ibu. Dalam masa yang pandemik yang berat ini, Tuhan menyertai hidupmu. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pagi ini, supaya mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan, berkat dan kemurahan dari Tuhan. Dalam proses yang ada, Tuhan sertai. Dalam nama Yesus. Amin.